kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agni Amelia Kori, Cecep Ariwiganda, Meli Nurlaila Sari, Muhareza Dwi Haryanto, Muhammad Rizky Sopandi, dan Sofia Nur Fitrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang program pembangunan pemerintah di bidang pendidikan, salah satunya yaitu program KIP Kuliah. Selamat menyaksikan. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh seluruh warga Indonesia karena pendidikan merupakan langkah utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Di Indonesia telah diberlakukan program wajib pendidikan 12 tahun yaitu dengan menempuh sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Kebutuhan akan pendidikan tidak hanya ditunjukkan bagi mereka yang mampu dalam materi. Pendidikan menjadi hak setiap anak bangsa yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Saat ini pemerintah telah melakukan suatu program dalam dunia pendidikan yaitu berupa bantuan yang disebut Program Indonesia Pintar atau PIP. Kartu Indonesia Pintar merupakan perwujudan dan Program Indonesia Pintar atau PIP yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun November 2014. PIP sendiri merupakan hasil dari penyumpaan program bantuan siswa miskin yang sudah ada sebelumnya. Sejak tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyelenggarakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Program ini merupakan bantuan sosial dalam bidang pendidikan tinggi yang merupakan perkembangan dari program bidik misi yang sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 2011. Oke, kita masuk ke dalam definisi dari program KIP ini, di mana definisi dari KIP ini adalah Kartu Indonesia Pintar, adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang menyediakan bantuan pendidikan berupa kartu kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke tahap yang lebih lanjut. Atau kita juga di perkuliahan sering mendengar dengan yang namanya KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah ini adalah salah satu program dari Kartu Indonesia Pintar. Nah, lalu kartu ini mempunyai tujuan gitu ya. Kita masuk pembahasan ke next, yaitu tujuan dari kartu KIP ini, dimana sesuai dengan definisi tadi dijelaskan bahwa KIP ini adalah Kartu Indonesia Pintar, maka berhubungan dengan tujuannya adalah pendidikan gitu, dimana tujuan yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan, bagi anak-anak yang misalnya sudah semangat nih, aku mau lanjut kuliah namun misalnya terkendala oleh biaya. Nah, jadi salah satu dari tujuan manfaat KIP Kuliah ini yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata ya. Yang kedua itu menciptakan kesempatan yang lebih merata juga untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya. Lalu program ini bertujuan untuk mengintegrasikan kemiskinan melalui pendidikan dan mendukung untuk pencapaian target pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan program ini pemerintah mempunyai tujuan untuk pencapaian target gitu pembangunan yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya manfaat program KIP Kuliah untuk masa sekarang. Yang pertama yaitu akses pendidikan. Nah, dengan adanya program KIP Kuliah itu dapat memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang mungkin bisa dikatakan kurang mampu atau miskin. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu pengentasan kemiskinan. Nah, dapat membantu juga mengurangi beban ekonomi keluarga dengan memberikan dukungan finansial. Nah, manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi. Nah, program ini memberikan akses lebih luas kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengenyam pendidikan tinggi, membantu peluang bagi mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan akses. Nah, selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yaitu pemberdayaan individu. Nah, program ini dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan memberdayakan mereka juga secara ekonomi dan sosial. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu pengurangan beban keuangan. Nah, dengan adanya program KIP ini dapat mengurangi beban keuangan
dapat mengurangi beban keuangan mahasiswa dan keluarganya dan memungkinkan mereka bisa lebih fokus kepada pendidikan tanpa perlu khawatir tentang biaya pendidikan yang mungkin sekarang itu relatif tinggi. Nah, manfaat yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan lulusan yang memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga peserta program KIP kuliah tersebut. Nah, sebenarnya manfaat program KIP kuliah ini sangat banyak yang sudah dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa lain atau pelajar-pelajar lain. Dan dengan adanya program KIP kuliah juga dapat membantu warga Indonesia menjadi lebih unggul atau menjadi lebih pintar gitu, tanpa mengkhawatirkan biaya pendidikan yang bisa dikatakan relatif tinggi. Dan dengan adanya program KIP kuliah ini juga bisa membantu anak-anak atau remaja-remaja yang mungkin bisa dikatakan kurang mampu dalam perekonomiannya. Mereka itu bisa lebih mengembangkan dirinya tanpa harus mengkhawatirkan tentang biaya pendidikan. Program KIP kuliah dapat memberikan manfaat di masa depan, seperti 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu menciptakan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di pasar kerja. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan kualifikasi dan keterampilan lulusan, program KIP kuliah dapat memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Yang ketiga, reduksi tingkat pengangguran, yaitu menyediakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan peluang pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan inklusivitas sosial. Dengan menyelenggarakan program KIP kuliah, pemerintah berupaya meningkatkan inklusivitas sosial dengan memberikan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Yang kelima, memberikan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan, yaitu menciptakan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas manusia, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Program KIP Kartu Indonesia Pintar merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Program KIP kuliah dapat menciptakan keseimbangan seperti akses pendidikan yang merata. KIP kuliah membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan dengan memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga mereka dapat mengakses pendidikan tinggi. Pengentasan kemiskinan dengan menyediakan bantuan biaya pendidikan. Program ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga mendorong pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan. Pembangunan sumber daya manusia. KIP kuliah berkontribusi pada pembangunan SDM yang berkualitas karena mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi akademisinya tanpa terhambat kendala finansialnya. Peningkatan produktivitas dan inovasi dengan memberikan peluang pendidikan kepada lebih banyak individu. Program ini dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan merangsang inovasi di berbagai sektor mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam masa depan menyediakan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa berpotensi tinggi. Yang mungkin terbatas secara finansial adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan masa depan bangsa. Dengan demikian, KIP kuliah tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada individu penerima bantuan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada penghambat dalam implementasi KIP kuliah. Nah, masih banyak calon mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan bantuan dana dari program ini karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, mulai dari sistem seleksi penerimaan, kuota penerimaan yang terbatas, hingga penerimaan yang salah sasaran.
Terkadang kuota penerimaan yang seharusnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang membutuhkan harus diambil alih oleh peserta lain yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Dalam praktiknya, pada saat pengumuman hasil peserta penerimaan program KIP kuliah diraih oleh peserta dengan kondisi ekonomi yang baik, banyak dari mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan fasilitas KIP kuliah tidak sesuai dengan fungsinya, seperti adanya gaya hidup hedonisme pada mahasiswa penerimaan program ini. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal dilaksanakannya program tersebut, karena pada hakikatnya program ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kendala ekonomi dalam melanjutkan pendidikannya, sehingga mereka sudah pasti mengalokasikan dana pendidikannya sebaik mungkin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching. Bye-bye.